Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila arwahi muallifi hadhil kutub wa ila ruhi muallifi hadzal kitab ani asy-syaikh al-imam an-Nawawi ad-Dimashqi al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo tulab wa talibat wasil qiraatana ani kitab Riyadhis Shalihin. Ayuha iftahu as-safaka al-ishrin wa thalathimi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasilil al-imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala wa an Abil Yaqzani Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhuma qala man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Wa Abil Yaqzan, dan diriwayatkan dari Abil Yaqzan, siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya, pada Ammar sebagai anak dan Yasir sebagai bapak. Qala, berkata ia, ya sahabat itu ya. Man shomal yawmal ladzi, man shoma, siapa orang yang puasa al yawmal ladzi yushaku fi, hari yang diragukan padanya. Faqad asa, maka sungguh dia telah maksiat, telah membangkang, telah melawan, telah tidak taat Abul Qasim, kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu gelar, nama gelar Nabi kita disebut sebagai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala, dan berkata ia, manil qail, at-Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Hadis hasan sahihun. Hadis ini hadis hasan, sahihun, lagi sahih. Anak-anak sekalian, jadi memang hukum puasa tuh banyak ya. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya haram, ada puasa yang diperintahkan, ada puasa yang dilarang. Salah satu puasa yang dilarang dan itu dianggap tidak taat kepada Nabi Muhammad, tidak patuh, yaitu yang disebut shaum yaumish syakki, puasa hari ragu. Apa itu hari ragu?
Yaumusyak, namanya Yaumusyak ya. Ayo khaliduni jami'an. Yaumusyak. Yaumusyak. Hari ragu ya. Hari ragu itu apa artinya? Hari ragu adalah nih begini nih gambarannya. Tadi katakanlah tanggal 29 Sya'ban. Katakan gitu ya. Kita anggap tadi 29 Sya'ban. Tadi siang tuh. Nah, lalu kemudian habis maghrib harusnya kan ngelihat bulan. Gitu. Lalu kemudian proses melihat bulan tidak jelas. Nah, begitu besokannya tanggal berapa tuh? Tanggal 30 Sya'ban apa 1 Ramadan? Kan nggak jelas, nggak pasti. Nah, begitu besokannya itu disebut Yaumusyak, hari ragu. Arti hari ragu adalah orang-orang ragu. Ini besokannya ya. Besok begitu besokannya orang pada ragu. Ini sebenarnya tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Orang-orang pada ragu. Kenapa pada ragu? Karena masalah bulan, yaitu habis maghrib tadi tidak ada yang bersaksi bahwa dia melihat bulan. Tetapi qila wa qala, katanya bulan terlihat, katanya hilal ada yang lihat, katanya bulan tadi habis maghrib dilihat. Besok juga orang ramai tuh. Woi, semalam katanya ada yang lihat bulan, katanya ada yang lihat bulan. Cuma tidak ada satupun yang bersaksi yang mengatakan saya semalam lihat bulan. Gak ada gitu. Sehingga infonya nggak jelas. Sehingga manusia pada ragu apakah hari itu maksudnya besok ya, termasuk 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Nah, karena manusia dalam keadaan keraguan, otomatis mereka dalam hal ini tidak boleh puasa. Paham? Itu namanya Yaumusyak. Kenapa nggak boleh? Karena yang namanya puasa itu harus yakin. Pada tanggal 1 Ramadan kemarin kita puasa syaratnya yakin, yaitu di malam hari sesudah maghrib, sesudah tanggal 29 Sya'ban, begitu masuk habis maghrib, banyak orang yang bersaksi bahwa dia melihat bulan. Sehingga diputuskan oleh pemerintah bahwa besok mulai puasa. Nah, rakyat yakin, bismillah puasa, udah masuk 1 Ramadan. Makanya puasa Yaumusyak itu termasuk puasa yang nggak boleh. Paham? Karena nggak jelas, infonya ragu. Orang pada ragu, bingung. Ini sebenarnya 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kenapa ragu? Karena masalah melihat bulan itu pada tahapan qila wa qala, dikatakan dan mengatakan, katanya infonya jadi hanya kabar burung dan tidak ada satupun orang yang bersaksi bahwa dia melihat bulan. Atau orang yang bersaksi bahwa dia melihat bulan tadi, yaitu orang yang kesaksiannya tidak diakui dalam hal ini. Seperti apa? Seorang budak, orang fasik, tukang berbuat dosa, atau anak kecil. Paham tuh? Ma makna Yaumusyak. Paham arti Yaumusyak? Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Kita ngaji sampai jam 9 aja ya. Sesudah itu pada seluruh santri putra ya diminta untuk, mudah-mudahan nggak hujan, diminta untuk angkut hebel ke atas. Caranya jangan turun naik, tapi estafet. Estafet itu artinya berbaris, sehingga hebelnya diangkat satu-satu aja, jangan dua-dua, berat. Kasihan yang posisinya di tangga gitu. Insya Allah kalau estafet itu cepat selesai gitu. Nanti jam 9 selesai ngaji deh, angkat hebel. Dan hati-hati, jangan bercanda, khawatir jatuh dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kalian bantu pondok, mengangkat hebel, batu, mengangkat pasir, Allah catat sebagai amal soleh. Apalagi bulan Ramadan ini
bulan yang penuh kebaikan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat. Dia PJ 9 saja ya. Mudah-mudahan setengah jam juga selesai itu. Jadi estafet itu, jangan turun naik jangan. Kalau turun naik malah bahaya. Nuasil, kita lanjut. Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Babu bab ma yuqalu, apa-apa yang diucapkan, ucapan yang diucapkan, doa yang diucapkan inda ru'yatil hilal, ketika melihat hilal. Katakanlah tadi 29 Sa'ban, tadi siang ya. Habis maghrib orang-orang berusaha melihat hilal bulan sabit, bulan tanggal 1, dan ternyata hilal kelihatan. Wa nuhilalno, sudah 2 derajat di atas permukaan bumi, atau sudah 3 derajat di atas permukaan bumi. Nah itu ada doanya gitu. Kalau Islam tuh ngajarinnya cakep ya. Apa-apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dapati, itu ya doa. Dianjurkan doa. Contoh, ketika kita mendengar suara geluntur, apa guntur geledek, jeger aja ya. Doanya kira-kira apa? Jangan diucapin brengsek doang nih sambil tekap kuping, goblok, sialan, berisik dan seterusnya. Ada yang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Ya jangan, itu bukan ajaran Islam. Dia nggak tahu kali lagi tidur berisik banget nih, geledek, guntur ya. Mampus kalian. Wah ini kacau dah kalau kayak gini orang ya. Tapi kita sebagai umat Islam diajarkan adab dan doa. Apa doanya? Ketika mendengar geledek, guntur, geluduk, apa doanya? Ada apa enggak? Hah? Ikutin, ayo. Khaliduni, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika. Allahumma ya Allah, la taqtulna, janganlah engkau membunuh kami, bi ghadabika, dengan marahmu, wa la tuhlikna, dan janganlah engkau binasakan kami, bi azabika, dengan siksamu. Doa apa tuh? Doa ngedengar geledek. Kalau Islam tuh cakap, diajarin doa terus. Pokoknya segala kejadian ada doanya gitu. Bahkan sampai ketika kita bercermin melihat diri kita di kaca, itu ada doanya juga. Jangan salah doa, nanti doanya ente mau lihat monyet gak? No lihat no. Aduh, astagfirullahaladzim. Temen suka itu ya, suka usil gitu. Kita melihat monyet nggak, sini. Dituntun, kemudian disuruh berkaca, no katanya, astagfirullah. Man minkum hafidha, man minkum yafadu du'a ru'yati nafsihi fil mir'ah, ay adua indal mir'ah. Siapa yang hafal? Doa berkaca. Ini gampang nih. Allahumma apa? Allahumma hasin. Ini Allahumma kama asanta khalqi fahasin khuluqi. Nah, sekarang kita lihat waliyat hilal. Al-hadis al-awwal an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. An Talha, diriwayatkan dari sahabat Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, pada Talha. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah Nabi idza ra'al hilala, apabila Nabi melihat hilal. Hilal itu bulan sabit,
bulan tanggal 1. Melihatnya habis maghrib. Idza ra'al hilala, apabila Nabi melihat hilal. Qala, Nabi membaca doanya begini. Ayuha qalbuni, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Ya, ada doa. Doa ruyatil hilal. Allahumma ya Allah ahillahu terbitkanlah bulan hilal, ahillahu munculkanlah hilal, terbitkanlah bulan tanggal 1 alaina di atas kami, kepada kami, bil amni dengan membawa keamanan. Mudah-mudahan terbitnya hilal ini sekaligus memberikan keamanan bagi kita. Ya, tentu berikan keamanan Allah. Bil amni dengan membawa keamanan. Aman dari apa? Aman dari segala yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Wal imani, dan dengan iman, membawa iman. Iman, kepercayaan. Wassalamati, dan keselamatan. Wal islami, dan al-islam. Islam, pasrah kepada Allah. Ya, artinya kan gini anak-anak. Coba dah kalau zaman sekarang udah ada HP, ada taswir, foto-foto di HP. Dikit-dikit kalau ada kejadian, orang bukan berdoa kepada Allah, bukan langsung ingat Allah, malah diabadikan melalui apa? Selfie, difoto pakai HP. Zaman sekarang kan gitu ya. Bisa jadi orang sekarang kalau lihat hilal langsung difoto jebret, diabadikan, selfie bersama hilal, gitu ya. Itu kan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam doa. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Kamu di sini siapa? Apa? Kamu di sini apa? Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Tuhanmu di sini apa? Hilal. Allahu Allah. Jadi Nabi ngajak ngomong hilal tuh. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu Allah. Jadi kata Nabi, wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi Nabi selalu menjaga akidahnya. Tujuan Rasulullah mengatakan Rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Artinya kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama hamba Allah, di mana tidak ada yang mampu memberikan manfaat atau menolak mudarat kecuali Allah. Jadi Nabi suka ngajak ngomong makhluk tuh. Kalau Nabi melihat hilal, Nabi bilang Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku adalah Tuhan Allah. Nabi ketika melihat bumi juga begitu sama. Nabi yang ngomong, ya ardu Rabbi wa rabbukillah, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kita sama-sama makhluk Allah. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah. Biar akidahnya jangan rusak. Kalau orang sekarang melihat hilal, bisa jadi akidahnya rusak. Wah, ini tanda apa nih? Kok bulan terbit dalam keadaan kecil, bentuknya kayak arit, tipis banget. Kok jangan-jangan di bulan lagi dimakan mak lampir. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Kalau zaman dulu gitu. Ketika terjadi gerhana matahari, tahu-tahu gerhana bulan ya, di malam hari tahu-tahu bulan dia sinarnya tertutup sehingga gelap semua alam yang tadinya terang benderang. Bisa jadi ada orang salah sangka. Bisa jadi, wah ini bulan apa nih? Jangan-jangan lagi dimakan raksasa sebentar, atau bulannya lagi pusing, tidur dulu macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau Islam mengajarkan seluruhnya kembalikan kepada Allah, seluruhnya adalah makhluk Allah, langit, bumi, hilal, semuanya, dan tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Itu maksud Rasulullah seperti itu. Wasil. Hilal rushdin wa khairin. Hilal yang membawa petunjuk, wa khairin, dan membawa kepada kebaikan.
Jadi kalau kita lihat anak-anak sekalian, Rasulullah itu mensikapi terbitnya hilal dengan husnuzon, berbaik sangka dan berharap yang baik-baik gitu. Cakep nih. Jadi berbaik sangka dan berharap yang baik-baik pada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Aqra marra ukhra hadza du'a ayyuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal islam was salama wal iman was salama wal islam. Rabbi wa rabbukallah ila rushdin wa khairin. Hafalin tuh doa. Kalau perlu doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, hafal semuanya biar jago doa. Maksudnya buat biar jago doa, mumpung masih muda, otak masih encer, memori masih kuat, hafalin semuanya gitu. Kalau udah tua nanti otak udah lemah, hafalin dan cepat hilang gitu. Babu fadli sahur wa takhirihi ma lam yakhsha tulu al-fajri. Babu fadli sahur. Bab ini menunjukkan keutamaan sahur wa ta'khirihi, dan mengakhirkan makan sahur. Ma selama. Ma-nya ma masdariyah zarfiyah, artinya selama. Jangan diartikan tidak. Kalau ma yang artinya tidak, ma apa tuh? Ma nafi. Ada juga nanti ma yang artinya yang, ma apa tuh? Ma mauzul. Ada juga ma yang artinya apa, untuk bertanya, ma apa tuh? Ma istifham gitu. Ada juga nanti ma zaidah dan seterusnya. Ma selama, ma masdariyah zarfiyah. Lam yakhsha, ia tidak khawatir. Ia seorang yang sahur tadi tidak khawatir tulu al-fajri, terbitnya fajar. Jadi bab ini menjelaskan keutamaan makan sahur, dan sahur itu disunahkan diakhirkan jam 4 sahur tuh, sunahnya gitu. Jangan jam 3, apalagi jam 2, apalagi jam 1 gitu. Nah, adapun puasa Senin Kemis, kenapa sahur jam 10 malam? Itu karena darurat. Darurat kan paginya sekolah besok gitu ya. Sekolah, dan sekolahnya kan full sampai jam 1 dan seterusnya. Kelas muasil. Nahnu naqra haditsan wahidan faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul awal an Anasin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakatan, karena sesungguhnya di dalam suhur terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih, ay muttafaq ala sihhati hadzal hadis. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wazan fu'ul, ada wazan fa'ul. Apa bedanya? Ayuha, khaliduni. Sahur, fa'ul, suhur, fu'ul, wudu, fu'ul, wadu, fa'ul. Apa bedanya wadu dan wudu, sahur dan suhur gitu? Bedanya adalah kalau wudu itu perbuatan berwudu, yaitu membasuh anggota-anggota wudu dengan niat yang khusus dan cara yang khusus. Wudu tuh. Jadi wudu tuh adalah perbuatan melakukan wudu. Perbuatan melakukan wudu yaitu membasuh anggota-anggota wudu dengan niat yang khusus dan cara yang khusus. Itu kalau dibaca wudu full. Kalau dibaca wadu faul, itu artinya air yang digunakan untuk wudu. Fahim?
Sekarang kalau dibaca sahur dengan suhur, apa bedanya? Kalau suhur itu proses kita makan sahur. Jadi pekerjaannya, proses ketika kita makan sahur. Itu namanya suhur, proses makannya. Nah, makanan yang dimakan pada waktu kita sahur itu namanya sahur gitu. Paham tuh? Itu kekayaan bahasa Arab. Beda harokat artinya beda. Ya, kalau di dunia sahur, suhur. Kalau kita mah sahur itu deh. Kalau bangunin sahur itu pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Karena kita ingin praktekkan katakan lebih al-Arabiyah, ya. Speaking with English language. Lah salawat juga begitu, jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab semuanya. Salawat bahasa Inggris, apalagi bahasa Jawa, jangan gitu ya. Ciri khas modern, tidak ada salawat yang pakai bahasa Indonesia. Tapi suka sering beberapa santri masih saja belum sadar tuh, tetap aja salawat pakai bahasa Indonesia. Kelas tasahharu, makan sahurlah kalian. Kaina fi suhuri, karena sesungguhnya di dalam proses makan sahur barakatan, keberkahan. Muttafaqun alaih, muttafaq alaih. Jadi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada perintah untuk bangun di bulan Ramadan menjelang sepertiga malam terakhir. Kemudian pada waktu sahur kita diperintahkan untuk bangun untuk makan. Ya, untuk makan makanan, dan itu namanya suhur. Makanannya sahur gitu. Kenapa? Karena di dalam ketika kita bangun sahur dan kita makan sahur banyak keberkahan. Di antaranya begini. Kalau jam 4 kita makan, kelas jam 4 kita makan tuh. Nah, dengan kita masukkan sesuatu ke dalam perut kita makan pada waktu sahur, salah satu keberkahannya adalah bisa membantu kita kuat untuk puasa, gitu. Kuat puasa tuh, bisa untuk kuat puasa. Tetapi ini secara fikih dan secara syariat beda ketika kita kalau puasa malamnya nggak sahur, itu nanti fisik agak lemah. Kenapa begitu? Begini. Kita makan nasi ini, yang katakanlah sepiring. Itu perut, anggota tubuh bekerja mencerna nasi yang kita makan itu antara 8 dan 12 jam. Gitu.